Ya, Komisi Pemilihan Umum hari ini akan mengumumkan hasil rekapitulasi suara nasional pemilihan umum Presiden 2014 dan terdapat dua kandidat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yakni dengan nomor urut 1 pasangan Prabowo Subianto, Hatta Rajasa, dan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo dan Yusuf Kala. Pasangan manakah yang lebih unggul berdasarkan hasil rekapitulasi suara nasional KPU dan menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia? Untuk membahasnya, kita berbincang dengan peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC Sirajuddin Abbas dan juga pengamat politik Niko Haryanto. Selamat pagi menjelang siang, Pak Sirajuddin. Selamat siang juga kepada Pak Niko. Selamat siang. Ya, oke, saya akan langsung tanyakan kepada Pak Sirajuddin dulu. Berdasarkan formulir DB1 KPU yang data masuk 93%, 93,56% ini menunjukkan Jokowi JK unggul 52,88%, Prabowo Hatta 47,12%. Ini kalau menurut Anda apa yang bisa kita cermati dari hasilnya? Mengingat hasil quick count ternyata tidak jauh berbeda dengan hasil ini. Pak Sirajuddin. Yang pertama saya kira secara keseluruhan ini mengkonfirmasi keyakinan kita bahwa secara saintifik kita bisa mengetes kecenderungan pilihan masyarakat kepada dua calon presiden ini. Dan kita juga sudah melihat kecenderungan ini dari selesainya quick count kita, bahwa kemenangan memang kelihatannya akan ada di pihak nomor 2, nomor urut 2. Meskipun baru 28 provinsi ya Pak? Ya, kelihatan begitu. Itu lihat kecenderungannya. Dan bagi kami ini juga menjadi, bagi lembaga-lembaga survei terutama, ini menjadi bukan pembenar, tapi memberikan konfirmasi yang sangat baik bahwa kita sebetulnya sudah dengan sangat disiplin dan sangat hati-hati secara saintifik untuk mencoba memberikan informasi yang benar kepada masyarakat menurut ilmu pengetahuan yang kita percayai dan kita pelajari. Apakah kemudian ini bisa menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk melihat bahwa lembaga survei yang ini kredibel dan sedangkan yang hasilnya jauh berbeda itu tidak kredibel? Bisakah kita menyimpulkan seperti itu? Saya kira begitu. Sejauh kita melakukannya dan benar, saya punya keyakinan bahwa hasilnya tidak akan jauh dari yang sesungguhnya. Dan memang itu gunanya ilmu untuk memberikan pencerahan bagi masyarakat secara keseluruhan. Ya. Oke, saya ke Pak Niko. Pak Niko, tanggapan Anda terhadap hasil sementara nih? Baru 28 provinsi, masih ada 5 provinsi lagi yang masih kita tunggu nanti pada pengumuman jam 4 rencananya. Menurut Anda bagaimana? Ya, ini sebenarnya kembali lagi ini mengkonfirmasi temuan-temuan ya yang sudah kita dapatkan dari proses misalnya quick count kemarin yang kita lakukan dengan benar ya. Bahwa kemudian ada semacam misalnya selisih sedikit di antara lembaga-lembaga yang kredibel, itu saya kira memang menunjukkan bahwa kompetisi pilpres ini sangat ketat. Sangat ketat, dan juga ada beberapa hal yang ternyata setelah kita dalami, setelah kita evaluasi datanya, ternyata ini di luar semacam asumsi teoritis kita. Ya. Karena begini, KPU bilang di TPS, masing-masing TPS seluruh Indonesia itu ada 500 sampai 800 pemilih. Ternyata banyak sekali yang TPS itu pemilihnya sedikit, di bawah 200 gitu. Nah, ini yang saya kira ke depan ini memang harus diperbaiki hal seperti ini supaya proses misalnya pemilu dan segala macam itu jauh lebih bagus. Nah, hasil ini saya kira menunjukkan bahwa memang apa yang kita dapatkan dari quick count ya dengan cara yang benar itu memang tidak akan beda jauh dengan real count yang ada, karena memang hasil proses secara saintifik tadi kita melakukannya itu dengan benar ya, sesuai dengan kaidah-kaidah dan sesuai dengan teori probabilitas statistik, sehingga memang kalaupun ada semacam selisih, itu selisihnya masih dalam taraf yang dalam bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kenapa bisa berbeda jauh sih? Kalau kita cermati quick count, sebagian lembaga quick count mengatakan ini kurang lebih sama. Nah, ini yang berbeda ini apa yang kemudian akhirnya mereka bisa membuat meleset begitu perkiraan mereka? Menurut Anda? Saya kira kalau yang meleset itu memang bukan karena mereka melakukan dengan benar, tapi memang ada unsur yang lebih politik ya. Mereka kalau kita lihat data-data dari mereka pun sudah ada banyak yang kita harus pertanyakan, kenapa data masuk berhenti pada misalnya angka 85% atau 93% data masuk itu sudah kemudian dianggap sebagai final. Padahal biasanya dalam konteks quick count seperti ini data masuk itu bisa sampai 99%, bahkan 100% itu masih mungkin sekali gitu ya. Oleh karena itu pasti ada hal yang di luar hal yang teknis ya. Bisa jadi juga sebenarnya mereka tidak melakukan itu dengan benar, karena persiapan untuk quick count kan lama. Jadi kalau ada lembaga pada hari H kemudian menyatakan siap melakukan quick count, itu aneh sekali. Oleh karena itu saya kira benar seperti yang tadi Pak Sirajuddin sampaikan,
kredibilitas lembaga survei yang melakukan quick count itu akan tampak dari proses-proses seperti ini. Jadi nanti akan ada semacam seleksi alam lah. Orang akan tahu, oh ini yang hasilnya memang sesuai dengan apa yang realnya, real count-nya. Kemudian memang ini dilakukan dengan benar, bertanggung jawab dan seterusnya gitu. Oke, baik Pak Niko dan juga Pak Sirajudin, kita akan lanjutkan lagi dulu kita di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Berita 1. Hasil quick count pada sejumlah lembaga survei menunjukkan Capres Joko Widodo dan Cawapres Yusuf Kala unggul. Hal ini menjadikan Jokowi JK Presiden dan Wakil Presiden terpilih versi quick count. Salah satu lembaga survei, Saiful Mujani Research and Consulting, telah merampungkan hasil hitung cepat suara di tanah air. Hasil survei SMRC menunjukkan Jokowi JK unggul pada 52,98%. Sementara Prabowo Hatta memperoleh 47,02%. Jokowi JK mengungguli Prabowo Hatta dengan perbedaan 5,96%. Jokowi Widodo, kita hormati dan kita jaga kedaulatan rakyat. Dan di sini sudah hadir juga Bapak Surya Paloh. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya masih bersama dengan Pak Niko dan juga Pak Sirajudin. Saya akan kembali kepada Pak Sirajudin. Pak Sirajudin, kalau kita cermati ini mungkin masih 28 provinsi yang direkapitulasi. Tapi kalau menurut Anda masih ada 5 ini masih bisa berubah tidak sih dengan angka sementara saat ini? Bisakah sampai berubah jauh gitu? Kalau berubah total enggak, tapi saya kira akan mengubah di angka desimal di akhir, saya kira. Posisi 52-nya mungkin, tapi 52 berapa, atau posisi 47-nya, 47 berapa, saya kira akan berubah nanti, tapi di desimal kecilnya. Kalau kita lihat yang belum umumkan, diplenokan, itu diantaranya ada Jawa Timur, kan, ada Sumatera Utara, itu ada Papua. Jawa Timur dan Sumatera Utara itu populasi pemilihnya cukup besar, dan itu dimenangkan menurut versi quick count kita oleh Pak Jokowi JK. Sementara Papua juga sudah kita lihat memang kelihatan akan dimenangkan oleh Pak Jokowi JK dengan margin yang cukup lumayan. Terus saya kira satu lagi mungkin Maluku Utara, DKI juga cukup besar dan dimenangkan oleh Pak Jokowi JK. Ada satu lagi mungkin Maluku ya, Maluku Utara. Kelihatannya menurut bacaan kita itu akan dimenangkan oleh Pak Prabowo Hatta. Jadi kalaupun ada perubahan ya penambahan di desimal di akhir, mungkin 52, 47, 52 berapa gitu. Tapi saya kira akan mendekati ke arah 53. Kalau secara keseluruhan wilayah-wilayah mana Pak Sirajudin yang menjadi penyumbang suara terbesar nih untuk Jokowi JK? Ini kan kalau secara keseluruhan semuanya menyumbang, cuman saya kira selisih yang membedakannya aja yang agak berbeda. Misalnya di beberapa tempat seperti untuk Pak Jokowi JK itu Jawa Tengah jelas paling jauh bedanya di antara provinsi-provinsi lain yang dimenangkan oleh Pak Jokowi JK. Selain itu saya kira ada Sulawesi Selatan juga cukup jauh kesenjangannya, kemenangannya. Lalu ada kemungkinannya ada di Sumatera Utara. Tapi Lampung juga saya kira sudah kelihatan cukup besar kesenjangannya. Di antaranya penyumbang itu. Selebihnya saya kira itu mah agak kecil-kecil perbedaannya antara ada yang hanya 1,5%, ada yang sampai 5%. Oke. Baik, saya ke Pak Niko. Pak Niko, kalau menurut Anda setuju bahwa ini tidak akan berubah nanti sampai nanti pukul 4 sore pengumuman resmi ini, angka ini? Ya, kalau kita lihat dari 5 provinsi memang Jawa Timur, DKI, Sumut itu besar ya. Besar akan menyumbang terhadap persentase total itu lumayan besar. Tapi kalau kita lihat dari angka-angka yang memang sudah masuk di level kabupaten dan di provinsi, saya kira nanti hasilnya seperti Pak Sirajudin sampaikan tadi tidak akan beda jauh dengan apa yang sudah ada data sekarang. Ya maksimal mungkin 47 gitu ya. Saya kira itu pertambahannya mungkin hanya 0,3 sampai 0,4% lah maksimalnya itu naik turunnya gitu. Nah, saya kira memang kalau kita lihat dari hasil-hasil ini, ya memang ada beberapa hal yang agak menggembirakan dalam proses pilpres sekarang ini. Kemarin kita sebelum pilpres itu
melihat data itu kita takut karena apa? Ada beberapa daerah yang sepertinya ini sangat dikuasai oleh misalnya pasangan nomor 1, yang di sini mungkin pasangan nomor 2 sangat leading, tapi ternyata hasilnya yang paling lebar jaraknya itu mungkin hanya di Sumatera Barat, Bali itu ya, dimana kalau Sumatera Barat itu ekstrimnya dimenangkan oleh pasangan nomor 1, kalau Bali pasangan nomor 2 dan Sulsel yang dimenangkan secara lebar pasangan nomor 2. Tapi di daerah yang padat penduduknya, misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Barat gapnya itu sekarang tinggal 20%. Jawa Tengah yang kemarin itu kita merasa wah ini akan jauh sekali, ternyata juga gapnya tidak selebar itu. Artinya apa sebenarnya persebaran dukungan dari kedua belah pasang ini itu relatif merata gitu ya. Memang kemudian kemenangan untuk nomor 2 itu disumbang dari margin ya, margin di daerah yang padat penduduknya tadi. Oke, menurut Anda itu apa yang kemudian bisa membuat hasil resmi ini berbeda dengan prediksi sebelumnya? Kita lihat ada beberapa wilayah yang memang sebetulnya itu beberapa pasangan mengunggulkan itu wilayah sudah pasti menjadi milik kemenangan mereka, tapi ternyata meleset. Nah, kalau menurut Anda ini faktor apa yang menyebutkan itu berbeda? Saya kira dinamika pada hari-hari terakhir itu sangat luar biasa. Jadi mulai tanggal 5 itu memang kelihatan sekali ada pergerakan di masyarakat ya yang ingin istilahnya keluar dari misalnya iklim kompetisi yang sangat intimidatif ya. Kemudian misalnya ada konser Salam Dua Jari, itu membangkitkan moral ya dari relawan-relawan di daerah untuk misalnya bergerak lagi memenangkan nomor 2. Karena sebelumnya sudah sempat agak down ini yang relawan nomor 2 ini. Tapi begitu melihat konser Dua Jari yang luar biasa gitu, naik lagi. Kemudian debat terakhir, di debat terakhir juga saya kira jelas sekali ada semacam perbedaan yang tidak bisa kita nihilkan antara misalnya pendukung yang nomor 1 dan pendukung nomor 2, antara apa yang menjadi modal politik nomor 1 dan apa yang menjadi modal politik nomor 2. Kelihatan sekali. Jadi pilihan masyarakat pada waktu itu semakin jelas bahwa ini ada pilihan yang etis, pilihan moral ya, antara misalnya di sini banyak yang terkait dengan misalnya jadi tersangka, bermasalah dan seterusnya, di sini relatif tidak. Sehingga mulai tanggal 5 sampai tanggal 9 itu luar biasa pergerakannya. Di Jawa Barat itu kemudian gapnya makin mendekat. Di Jawa Timur yang udah sempat agak imbang itu tahu-tahu bisa naik lagi, terutama juga mungkin karena ada komentar yang tidak pantas dari misalnya Fahri Hamzah itu ya. Baik, kita akan membahas lagi daerah-daerah mana sebetulnya yang diprediksi akan menjadi milik salah satu pasangan, tapi ternyata hasilnya berbeda. Betul. Namun di segmen berikutnya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Berita 1. Ya, kita baru saja menyaksikan bagaimana suasana di KPU Pusat, di mana akhirnya proses rekapitulasi ini ditunda hingga nanti pada pukul 11. Kita lanjutkan lagi dialog kita. Saya kemudian akan berbicarakan mengenai beberapa bukti bahwa sebetulnya wilayah-wilayah yang diprediksi akan menjadi kemenangan salah satu pasangan, tapi ternyata meleset. Kita mungkin akan mulai dari Pulau Sumatera dulu. Ini ada Aceh di situ ya. Aceh ini identik dengan peran Jusuf Kalla pada saat menyelesaikan konflik Aceh. Tapi kemudian untuk hasil sementara mengunggulkan Prabowo Hatta menjadi pemenang. Mungkin Pak Sirajudin punya data apa yang kemudian menjadi kunci kemenangan Prabowo di situ? Kalau data real dari studi kita, memang kita belum punya yang mengetes apa yang membuat masyarakat lebih cenderung ke nomor 1. Tetapi secara hipotetik kita bisa identifikasi mungkin ada kaitan dengan isu agama yang begitu kuat dihembuskan oleh pasangan nomor 1. Misalnya soal siapa Pak Jokowi itu, bahwa ada kaitan dengan misalnya ya agamanya non-Islam atau apalah yang dihembuskan lewat kampanye hitam itu. Dan saya kira untuk masyarakat Aceh yang sangat kental dengan nuansa keislaman dan juga keyakinan mereka untuk menerapkan sistem ketatanegaraan yang berbasis syariat Islam misalnya, yang seperti itu sangat sensitif. Dan bisa jadi itu menjadi kontributor terbesar bagi menurunnya kepercayaan masyarakat Aceh terhadap pasangan nomor 2. Dan itu juga dibantu oleh legitimasi dari partai-partai pendukung pasangan nomor urut 1 yang dengan terbuka mengidentifikasikan diri dan menaikkan simbol-simbol keagamaan, misalnya lewat PKS, lewat P3, lewat PAN, misalnya kayak gitu, dan juga tampilan-tampilan yang dipenuhi simbol-simbol keislaman. Dan saya kira itu bisa jadi mempengaruhi
opini publik di Aceh. Oke. Kalau Pak Niko, menurut Anda kampanye politik yang selama dilakukan oleh koalisi dari Jokowi JK ini mengenai JK menyelesaikan konflik itu tidak berhasil kah selama ini atau bagaimana? Saya kira berhasil. Jadi begini, kalau di Aceh, selain menyambung dari penjelasan Pak Sirojudin, kita harus lihat bahwa politik di Aceh ini berbeda dengan di daerah-daerah lain, ya di wilayah yang lain. Di Aceh itu ada yang namanya partai lokal. Pada pileg kemarin, partai lokal yang terbesar yang terkuat adalah PRA, Partai Rakyat Aceh, yang merupakan kelanjutan dari partainya para kombatan gitu ya. Nah, pada waktu pileg kemarin untuk nasional, mereka memang menyalurkan suaranya ke Gerindra. Jadi memang sudah ada kerjasama secara simbiosis gitu ya antara kekuatan politik Gerindra ini dengan Partai Rakyat Aceh. Dan kita juga tahu bahwa kemarin tuh ada banyak misalnya mantan-mantan petinggi Kopassus, yang bekas Pangdam, Maijen Sunarko dan segala macam, itu yang kemudian ditugaskan di Aceh memang. Yang lama ditugaskan di Aceh itu kemudian mereka di Aceh untuk menghimpun kekuatan-kekuatan di Aceh. Nah, tapi kita juga tahu bahwa peran Pak JK itu sangat besar di dalam perdamaian Aceh, sehingga kemarin itu Gubernur Aceh itu secara terbuka mendukung pasangan nomor 2. Tapi memang pimpinan dari PRA itu masih banyak yang mendukung ke nomor 1 karena itu tadi keterkaitan dengan Gerindra. Sementara kalau yang mendukung Pak JK itu juga ada yang merupakan bagian dari misalnya kekuatan Nasdem, jaringannya Pak Surya Paloh dan seterusnya. Jadi di Aceh kemarin memang relatif hampir sama, hampir imbang ya. Bedanya itu di bawah 10% lah saya kira ya. Tipis. Jadi ada memang yang bergerak secara formal ya, itu lewat misalnya PRA, lewat kekuatan Gerindra dan segala macam, lewat misalnya basis PAN, Muhammadiyah dan segala macam untuk misalnya mendukung pasangan nomor 1. Kemudian yang nomor 2 memang ada juga dukungan yang real juga dari misalnya gubernur dan juga dari jaringan Nasdem, jaringan dari Pak JK yang memang juga bergerak bekerja di bawah itu. Jadi saya kira Aceh ini menarik sekali karena memang ada kekhususan ya, ada faktor politik lokal, ada partai lokal yang memang kemudian bermain di dalam konteks Pilpres sekarang ini. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Berita 1. Ya, kita kembali berbincang. Saya kembali ke Pak Sirojudin. Tadi kita sudah membahas mengenai Aceh. Lalu kemudian ada wilayah-wilayah lain di Sumatera yang juga menarik perhatian saya. Pak Sirojudin, ini juga Sumatera Barat, pasangan nomor 1 ini unggul signifikan sekali. Ini paling tinggi di antara semua wilayah di Sumatera lainnya, 76,92%. Lalu kemudian kita cermati di Sumatera Selatan ini ternyata perolehan suaranya tipis sekali. Padahal itu adalah asal dari pasangan cawapres nomor urut 1 yaitu Hatta Rajasa. Nah, mungkin Anda punya analisisnya itu kenapa, Pak Sirojudin? Ya, Wilayah-wilayah saya ini masih memulai dengan analisis budaya politiknya. Saya kira kalau di Sumatera Barat itu, memang usaha Pak JK untuk mengaitkan dirinya dengan komunitas Sumatera Barat, saya kira sudah dilakukan lama. Saya kira dalam konteks pencapresan yang sekarang ini. Istrinya dan keluarga besar istrinya juga sudah bergerak lama di Sumatera Barat. Tetapi yang sulit untuk dikalahkan adalah image bahwa Pak JK ini tidak mewakili suara Muhammadiyah. Itu satu hal dari sisi budaya politik. Dan Sumatera Barat ada saya kira daerah yang paling kuat, paling komited dengan tradisi Muhammadiyah dan politik Muhammadiyah. Itu satu. Yang kedua, lagi-lagi saya kira soal semacam pandangan bahwa PDI tidak cukup kuat berasosiasi dengan tradisi Islam, apalagi ditambah dengan kampanye hitam yang kemarin, Pak Jokowi juga kayak semacam menambah keyakinan dan sekaligus mengukuhkan pilihan masyarakat Sumatera Barat ke pasangan nomor 1. Saya kira itu penjelasan budayanya. Di luar itu memang meskipun ada Pak Syafi'i Ma'arif misalnya sudah berkali-kali memberikan legitimasi keagamaan sekaligus memberikan endorsement, Pak Din Samsudin juga ke Pak Jokowi. Ternyata bagi masyarakat Sumatera Barat itu tidak terlalu berpengaruh. Legitimasi itu karena bingkai besarnya masih tetap PDIP. Pak Jokowi berasal dari PDIP yang dari sisi ideologi
dan budaya keagamaan itu berbeda dengan tradisi yang dimiliki oleh Prabowo Hatta dan di-endorse oleh kampanye hitam soal siapa Pak Jokowi menurut versi itu. Nah, saya kira itu punya kontribusi. Pernyataan Anda, Pak Niko? Ya, Sumatera Barat ini juga dari sisi konstelasi politik juga agak unik ya. Kita tahu bahwa gubernurnya itu PKS, ya kan. Kemarin juga dalam Pileg, kita tahu misalnya Golkar, PKS, PAN itu dapat suara yang signifikan gitu. Tentunya ini masih berimbas pada kekuatan politik di bawah jaringan-jaringan itu masih bekerja, sehingga wajar ya ditambah dengan penjelasan kultural tadi dari sisi budaya politiknya dan segala macam. Memang dari sisi mesin politik itu kelihatan sekali kalahnya di Sumatera Barat ini. Kita tahu sekarang ini banyak nih informasi masuk. Pemilih-pemilih di Sumatera Barat terutama di daerah pedalaman itu ternyata mendapatkan informasi yang banyak keliru. Mereka mendapatkan disinformasi. Misalnya terkait dengan kampanye hitam tadi bahwa Pak Jokowi ini seperti ini, Pak JK ini tidak Muhammadiyah, tidak Islam Tulen dan seterusnya. Banyak sekali. Bahkan kemudian itu yang membuat orang itu memilih nomor satu bukan karena mereka suka nomor satu, tapi mereka menganggap bahwa kalau memilih nomor dua itu berdosa. Nah, ini yang saya kira kemudian membuat suara itu menjadi sangat timpang sekali. Nah, yang menarik memang di Sumatera Selatan. Ya, Sumatera Selatan ini memang kita tahu Pak Hatta Rajasa melakukan pemungutan suara di kampung halamannya, ya kan. Tapi toh ternyata hasilnya hanya berbeda 2%. Ya, memang menang nomor 1, tapi hanya 51 dan 49%, sangat tipis. Nah, memang Sumatera Selatan kita juga harus ingat bahwa dulu pernah punya salah satu putra terbaik Indonesia itu dari Sumatera Selatan, yaitu Bapak Taufik Kemas. Ya, dan jaringan Bapak Taufik Kemas itu lumayan sangat bagus juga di Sumatera Selatan, sehingga PDIP kemudian juga partai-partai nasionalis itu juga relatif kuat di Sumatera Selatan ini. Dan saya kira kemarin itu kita lihat bahwa kenapa hanya sedikit perbandingannya, perolehannya nomor 1 ini sebenarnya membuktikan bahwa Pak Hatta Rajasa ya menjadi menteri selama hampir 10 tahun ini sebenarnya tidak begitu dirasakan kehadirannya itu oleh masyarakat Sumatera Selatan. Sehingga masyarakat Sumatera Selatan bahkan di kecamatan di mana Pak Hatta memilih pun ternyata hasilnya nggak jauh-jauh sekali perolehannya gitu ya. Itu menunjukkan saja bahwa memang berbeda dengan misalnya Pak Taufik yang udah lama di Jakarta ya, almarhum itu ya, tapi Sumatera Selatan tetap diperhatikan ya, dan seterusnya, sehingga memang masih punya semacam jaringan politik di bawah itu relatif kuat. Gitu. Oke, baik, kita akan kemudian lanjutkan lagi untuk wilayah-wilayah lain, bagaimana kemudian peta kekuatan politik di sana, namun kita akan ikuti informasi berikut ini.